Mulai. Oke, halo Mas Farel sebagai saksi. Halo Mas dan Roni. juga kakak dari Kenzo ya. Oke. Ini saya mewawancarai perubahan Anis sikap itu format. Oke. Pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana coba jelaskan perkembangan perubahan dari Kenzo selama kurang lebih 1 bulan ini, apakah menunjukkan perubahan atau masih sama? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya nggak bisa terlalu melihat yang signifikan kalau dari Kenzo. Cuman kalau saya sendiri sudah menasihati Kenzo pelan-pelan agar tidak berkata kasar dan berbicara dengan nada yang tinggi. Cuman kita tahulah pergaulan di luar sana kan kita juga nggak tahu. Dengan kondisi lingkungannya di sekolah dan di kampungnya dan juga tontonan dari HP-nya juga kita kan nggak tahu. Sebisa mungkin saya sudah menasihati Kenzo secara pelan-pelan agar bisa jadi lebih baik. Kalau kurang lebih satu bulan ini menunjukkan perubahan apa enggak? Kalau kita membimbing Kenzo lumayan menunjukkan perubahan. Sekarang Kenzo sudah lebih tidak banyak berkata kasar dan kalau dipanggil juga tidak bernada tinggi. Cuman kalau bisa kita di depannya juga tidak mengucapkan kata-kata yang kasar sama tidak toksik lah, katakanlah berbicara toksik lah, agar Kenzo juga tidak menirunya. Oh gitu ya. Terus sebenarnya yang Anda lihat ini metode apa sih yang aku gunakan untuk bimbing Kenzo? Kalau metodenya Mas Roni sendiri, Mas Roni juga menyampaikan nasihat buat saya untuk menasihati Kenzo, dan saya juga menyampaikan ke Kenzo secara pelan-pelan agar Kenzo berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi sedikit tambahan, metode yang sebenarnya saya kasihkan itu saya ngasih tahu dulu ke kakak Kenzo ini Farel buat jadi kita itu, aku, Farel dan teman-teman itu jangan berkata kasar gitu di depani Kenzo. Jadi kita jadi kita semua itu nggak niru. Jadi agar Kenzo itu nggak niru apa kata-kata kita. Terus lebih ke tontonan juga sih. Sekarang kan ada banyak tontonan di YouTube buat anak-anak itu nggak nyontoh kata-kata kasar gitu. Terus lebih ke tontonan aja. Terus game-game juga. Jadi aku nyaranin ke Kenzo buat lebih main game-game yang lebih ke kreativitas, bukan ke laga-laga atau komunitas. Ya, jadi lebih ke game-game yang seperti buat kreativitasnya tumbuh seperti itu. Oke, terima kasih.